Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'tikum Allahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wali Kota Wau Pak Laude Ahmad Monian CSPD, terima kasih terus membersamai dari perencanaan bahkan pelaksanaan, pembukaan hingga penutupan pada malam hari ini. Kita beri aplaus. Hadir Pak Kasubdit yang kami hormati, Kasubdit Bina Guru MI MTS pada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih sudah hadir dengan susah payah bisa sampai di Bau-Bau. Dan hari ini masih membersamai kita, harus menunggu tiket untuk bisa pulang besok. Terima kasih Pak Direktur, insya Allah kami muliakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Dharma Wanita Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama seluruh jajaran, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah selaku panitia yang punya gawe ini. Hadir Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Kaban Islam, dan juga hadir Pembimas Kristen ini. Pak Wali, tadi ada konsolidasi rapat persiapan KSM nasional oleh teman-teman dalam rangka kita mengkomunikasikan persiapan-persiapan penting kita. Kurang lebih 5 bulan lagi penyelenggaraannya akan dilaksanakan di Kendari secara nasional. Karena itu seluruh pejabat administrator hadir tadi pagi. Kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau sebagai tuan rumah, dan Ketua Forum ya, Kepala Kantor Kementerian Agama, Sekretaris Forum, Dahara, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara. Pak Wali, ini biasanya Kepala Kantor ini sudah banyak yang bergeser kalau ada acara, tapi ini tidak bisa kemana-mana karena istrinya hadir mengawal dan ikut membersamai lomba, sebagian diantara menjadi peserta lomba. Alhamdulillah, pergerakan ekonomi tidak hanya berputar di Bau-Bau, tapi juga menggerakkan perputaran ekonomi di Amolengo. Karena sebagian peserta tertahan beberapa hari, di 2 hari di Amolengo bisa tembus ke sini. Jadi di sana juga ada perputaran ekonomi. Hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Senior Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton, Bapak Haji Muhirun Awi. Makasih Pak, terus membersamai, sehat walafiat. Ketua Dharma Wanita ya dari Kabupaten Kota ya, maafnya hadir, Kepala Madrasah Negeri, Kepala Seksi, ada Kepala KUA, semua yang hadir yang berbahagia. Alhamdulillah. Ada saya mendengar celetukan, tidak terasa ya, Porseni ini sudah penutupan. Padahal baru dibuka Pak Wali ya, tanggal 5. Ini sudah penutupan. Sebenarnya bukan tidak terasa, sebab kalau tidak terasa kita menjalaninya dalam keadaan pingsan. Tapi terasa begitu cepat, mungkin itu kalimat yang pas. Mengapa terasa begitu cepat? Karena begitu banyak kegiatan yang kita lakukan secara simultan di dalam kegiatan Porseni ini, sehingga waktu kita tersita untuk mengikuti seluruh agenda-agenda yang padat dan simultan ini. Alhamdulillah kita sampai di puncak acara penutupan pada malam hari ini, dan alhamdulillah yang mewakili Direktorat
Ya, GTK hadir, terima kasih. Dan ini tentu akan menjadi laporan beliau seperti apa kita mengelola persiapan kita untuk KSM nasional melalui pra KSM Porseni Madrasah Bersahabat yang kita pusatkan di Kota Bau-Bau. Setelah kita mengikuti kontestasi ini, malam ini kita akan mendengarkan hasilnya. Tapi lomba ini sesungguhnya hanya tools, hanya alat saja. Ultimate goal-nya itu adalah penguatan persahabatan kita, persaudaraan kita dalam tagline 3B, bersama, bersatu, bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum. Kita sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, bersahabat. Maka damaikanlah saudaramu, sahabatmu. Karena itu ini menjadi spirit kita semuanya untuk terus kita membangun kebersamaan di Kementerian Agama Sulawesi Tenggara dalam rangka membumikan program Gus Menteri dan juga menselaraskan dengan program-program pemerintah daerah. Dalam sebuah lomba panjat pinang, para peserta lomba panjat pinang itu berkerumun di bawah tiang pinang yang sudah dilumuri dengan bahan yang menjadi bahan pelicin. Mereka semuanya ingin memanjat secepat mungkin untuk memperoleh hadiah di puncak pohon pinang yang disediakan begitu spektakuler hadiahnya. Terjadi tarik-menarik di bawah supaya yang lain tidak bisa naik. Tapi ada juga yang saling membantu, menyediakan punggungnya sebagai tangga untuk naik. Tapi begitu sulitnya, baru di bawah itu sudah ada yang berguguran. Begitu sampai ke tengah, ya kelihatannya ada yang ikhlas dengan mendorong, ada yang tidak ikhlas lalu menarik lagi kaki yang sebelah sehingga terjatuh. Tetapi ada satu orang yang dengan strateginya sendiri, dia itu berusaha untuk naik. Dia menggunakan kain sarung yang diikatkan di kedua telapak kakinya di bawah dan di kedua tangannya, dan dia kemudian memanjat seperti katak yang berlompatan sampai ke atas. Banyak yang berusaha untuk menjegalnya dan banyak yang di bawah kemudian mencemoohnya bahwa kau akan gagal, tidak usah dipaksakan, percuma saja, kamu tidak ada apa-apanya. Dan yang akan kamu ambil di atas itu hanya tipuan saja. Itu tidak sebesar yang ada dalam isi dalam bungkusan itu. Tapi dia terus memanjat, dan akhirnya dia sampai di puncak dan bisa mendapatkan. Ketika dia turun, semua orang terperangah karena dia sudah mendapatkan hadiahnya. Para wartawan, kulit tinta, media online datang ingin mewawancarainya. Apa rahasianya sehingga dia bisa begitu percaya diri untuk tampil di atas? Setelah ditanya oleh para wartawan, dia tidak bisa menjawab apa-apa. Ternyata pemenang panjat pinang yang sampai di puncak itu adalah orang yang tuli. Jadi dia tidak membutuhkan rahasia. Dia hanya berusaha dengan kepercayaan dirinya dan dia mengabaikan omongan orang yang ada yang mencemoohnya. Karena memang dia tidak mendengarnya. Akhirnya dia sampai di puncak dan dia menjadi pemenang ketika orang lain berguguran di bawah dan di tengah. Kita ingin mengatakan bahwa jika kita sudah memutuskan untuk terus berjuang, tidak usah kita memikirkan kendala dan tidak usah kita pikirkan omongan orang lain. Fokus kepada apa yang ingin kita capai. Dan saya ingin mengucapkan selamat sebentar walaupun belum diumumkan kepada para pemenang dari berbagai jenis lomba yang kita laksanakan. Ini kemenangan antara. Kemenangan yang sejati adalah persahabatan, kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan di antara kita. Karena itu, kalau ada yang belum menang, ya memang belum menang, belum waktunya menang. Kata Gus Menteri, tidak usah dibolak-balik sebagai kemenangan tertunda. Memang sudah kalah.
akui saja belum menang. Dan saya kira Amolengu tidak boleh dikambing hitamkan sebagai penyebab kekalahan karena kelelahan. Dan juga hal-hal lain tidak boleh menjadi alasan. Kita mencapai, ada yang mencapai di puncak, ada yang mencapai kemenangan, tapi tidak memperdulikan omongan orang lain. Saya bangga sekali mengikuti lomba ini, Pak Wali, terus terang. Bahkan lomba gerakan Kemenak Sultra Bersat yang lagu seperti tadi itu, para pencetusnya sendiri, para pencipta lagunya sendiri tidak membayangkan kalau akan berkembang demikian inovasi yang luar biasa. Dan saya kira itu melampaui kemampuan dari para pencetusnya. Kita beri aplaus, nggak usah ragu-ragu, tepuk tangan yang meriah. Dan semua lomba yang dipertandingkan itu melampaui ekspektasi kita. Yang semula kita anggap biasa-biasa saja, ternyata itu luar biasa. Totalitas dari teman-teman untuk tampil, meskipun ada gangguan, itu tidak didengarkan. Bukan karena tuli, tapi fokus pada apa yang sedang dikerjakan. Fokus ini penting di dalam kita melaksanakan tugas. Fokus ini penting di dalam kita bekerja. Karena kalau kita sibuk mendengarkan celoteh, kita sibuk mendengarkan kritik yang tidak membangun, itu akan bahkan mengganggu kita untuk sampai pada fokus pada tujuan atau goal kita. Dan itu tentu akan sangat sulit bagi kita untuk bisa membangun, memajukan, dan mencapai apa yang kita harapkan. Prestasi yang akan kita capai itu adalah kerja-kerja terukur yang dipersiapkan dengan baik. Saya yakin banyak pengorbanan, banyak pengeluaran, tapi karena itu dipersiapkan oleh ibu-ibu, bapak-bapak tidak pusing karena tidak ada protes di rumah. Karena itu dipersiapkan dan didukung oleh ibu-ibu. Terus kita jaga kebersamaan kita agar supaya semua yang kita rencanakan, semua yang ingin kita capai, kita ikat dalam kebersamaan kita. Dan malam ini ada disebut sebagai malam 3B, saya lihat ini. Bersama, bersatu, bersaudara dalam rangka penutupan kegiatan perseni Madrasah Bersahabat tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi penanda awal kita untuk menyelenggarakan kompetisi sains madrasah tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Kendari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, segala ikhtiar dan upaya yang kita lakukan ini bisa berbuah kepada hal-hal yang positif, yang terbaik bagi kontribusi kita untuk meningkatkan sumber daya manusia, memajukan daerah kita dan bangsa kita. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.